Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Tafatoni. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Soft Sensor untuk Prediksi Kandungan Etana pada unit diatomizer kolom di Tren G Plan 3 Badak LNG Bontang menggunakan Extreme Gradient Boosting. Dengan dosen pembimbing utama Bapak Profesor Insinyur Nazrul Effendi, ST, MSc, PhD, IPM, dan dosen pembimbing pendamping Bapak Insinyur Agus Arif, STMT. Pendahuluan. Di latar belakangi, pada tahun 2017, Badak LNG mendapatkan tambahan sumber gas dari lapangan Jangkrik yang memiliki komposisi gas lebih lean. Lebih lean artinya gas memiliki kandungan metana yang tinggi dan kandungan hidrokarbon berat seperti etana, propana, dan butana yang lebih rendah. Kandungan metana saat itu sekitar 86-87%. Kemudian pada tahun 2021, Badak LNG mendapatkan tambahan sumber gas dari lapangan Merakes yang memiliki komposisi gas lebih lean lagi dari sebelumnya dengan kandungan metana sekitar 88-90%. Sedangkan hidrokarbon berat kurang dari 13%. Rumusan masalah dalam tugas akhir saya. Yang pertama, ketergantungan pada alat fisik yang mahal dan rentan terhadap kerusakan. Biaya operasional tinggi terkait memelihara dan penggantian alat gas kromatografi, ketidakmampuan untuk melakukan pengukuran real time yang kontinu. Kemudian pendekatan penyelesaian, penggunaan data proses yang ada untuk mengembangkan model predictive sensor, implementasi algoritma XGBoost regression untuk meningkatkan akurasi prediksi kandungan etana, dan mengembangkan sistem yang dapat diimplementasikan dengan biaya yang lebih rendah dan risiko kerusakan yang minim. Batasan masalah untuk penelitian saya yaitu analisis terbatas pada data proses yang berhubungan dengan deatomizer kolom, Tren G, dan 3, Badak LNG. Kemudian pengujian dan validasi dilakukan menggunakan data historis dari deatomizer kolom, Tren G. Tujuan penelitian saya yaitu merancang model soft sensor berbasis XGBoost regression untuk memprediksi kandungan etana pada kolom deatomizer kolom. Kemudian mengevaluasi performa dari soft sensor yang dirancang, lalu meningkatkan performa model dengan menggunakan hyperparameter tuning. Manfaat penelitian yaitu terhadap Badak LNG dapat mengimplementasikan soft sensor ini sebagai alternatif pengganti gas kromatografi yang mahal, mengurangi biaya operasional, dan memastikan pengukuran kandungan etana tetap dapat dilakukan meskipun alat gas kromatografi mengalami kerusakan. Kontribusi ilmiah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknologi soft sensor di industri minyak dan gas, khususnya dalam aplikasi prediksi kandungan gas dengan menggunakan algoritma XGBoost regression. Tinjauan pustaka. Saya mengambil dari judul penelitian Data Driven Soft Sensor in the Process Industry dengan penulis Kedlec, Gebris, and Standard pada tahun 2009 dengan pokok bahasan konsep soft sensor berbasis data driven dalam industri proses, termasuk metode machine learning untuk estimasi variabel yang sulit diukur secara langsung. Relevansinya dengan judul penelitian saya yaitu memberikan dasar teori dan konsep soft sensor berbasis data untuk monitoring parameter industri. Kemudian judul penelitian kedua yaitu XGBoost, a Scalable Tree Boosting System, dengan peneliti Chen and Gastrin pada tahun 2016 dengan pokok pembahasan penjelasan tentang algoritma XGBoost termasuk prinsip boosting, cara kerja model, dan optimasi performa. Relevansinya dengan penelitian saya yaitu menyediakan algoritma XGBoost yang digunakan dalam penelitian ini untuk prediksi berbasis data. Kemudian Service Innovation and Smart Analytics for Industry 4.0 and Big Data Environment dengan peneliti Li, Kao, and Yang
pada tahun 2014. Pokok bahasannya yaitu pemanfaatan big data dan analitik cerdas dalam industri 4.0, termasuk penerapan machine learning dalam optimasi proses industri. Relevansinya yaitu menyoroti pentingnya analitik cerdas dan teknologi digital dalam efisiensi proses industri. Kemudian penelitian dengan judul soft sensor berbasis extreme radius boosting untuk prediksi nilai kandungan oksigen dalam flue gas pada boiler oleh peneliti yang bernama Kurniawan pada tahun 2021 dengan pokok bahasan penggunaan Higgs dalam pembuatan soft sensor untuk memprediksi kandungan oksigen dalam flue gas boiler. Yang memberikan relevansi dengan penelitian saya yaitu memberikan contoh penerapan XGBoost untuk prediksi parameter industri serupa dengan penelitian ini. Kemudian penelitian yang kelima dengan judul perancangan soft sensor berbasis extreme gradient boosting untuk prediksi konsentrasi NH3 pada unit crystallizer dengan peneliti oleh Mas Fakhri pada tahun 2023 dengan pokok bahasan implementasi XGBoost sebagai soft sensor untuk prediksi konsentrasi NH3 dalam proses industri pupuk yang berrelevan dengan penelitian saya karena membahas aplikasi XGBoost untuk prediksi parameter kimia di lingkungan industri. Dasar teori terdiri dari Train G, gas chromatograph, soft sensor, dan XGBoost regressor. Ya, bagaimana kita tahu badak LNG itu memiliki 8 train A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini saya melakukan penelitian di train G. Setiap train memiliki 5 plan yang terdiri dari plan 1 yaitu gas purification unit, yaitu plan untuk membuang karbon dioksida. Kemudian masuk ke plan 2 yaitu plan dehydration and mercury removal unit, yaitu plan untuk membuang air dan raksa. Kemudian plan 3 fractionation unit. Fractionation unit ini untuk memisahkan metana dan hidrokarbon berat. Kemudian plan 4 refrigeran yaitu sebagai pendingin, dan plan 5 liquefaction unit untuk pencairan metana. Lalu dari plan 5 nanti baru masuk ke LNG storage tank untuk penampungan LNG. Kemudian setelah ditampung untuk dikirim selanjutnya ke kapal, masuk ke loading kapal. Di sini saya melakukan penelitian di plan 3 Train G, plan 3 fractionation unit. Di dalam plan 3 terdiri dari 4 fractionation yaitu 3C1 scrap column untuk memisahkan metana dan hidrokarbon berat. Kemudian masuk 3C4 ini diethanizer column, di mana tempat penelitian saya yaitu diethanizer column. Kemudian 3C6 depropanizer column dan 3C8 debutanizer column. Berikut adalah gambar untuk fractionation unit yang berikut adalah letak sensor data proses diethanizer column yang saya ambil, di mana saya melakukan prediksi untuk gas chromatografi di sini dengan simbol analyzer di mana itu adalah gas chromatograph C2H6 atau etana yang saya ukur. Kemudian yang lainnya adalah sensor-sensor yang 13 parameter yang mempengaruhi kandungan etana yang diukur.
Untuk data dari proses sensor ini saya ambil melalui di badak namanya Exa Quantum. Itu adalah tempat big data manajemen sistem badak LNG. Dan untuk gas C2H6 ini diambil melalui manajemen sistem laboratorium, karena gas etana yang diambil dari gas kromatografi itu diambil sebanyak 3 kali sehari sesuai shift. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pelaksanaan penelitian. Berikut adalah bentuk gas kromatograf. Ini adalah gas bagaimana cara orang mengukur kandungan gas. Ini adalah alat yang tersimpan di lab, di mana tabung gas ini diambil dari lapangan, diambil dari analyzer yang ada di detonation column tadi, lalu dibawa ke lab, kemudian dipasangkan ke alat ini gas, di mana gas ini masuk ke dalam kolom oven yang kemudian dideteksi dan direcord kandungannya, yang terlihat seperti ini, gas kromatogram. Dari hasil ini kita bisa mengukur berapa jumlah gas hidrokarbon yang tergantung dalam proses tersebut. Jika gas kromatograf tersebut mengalami maintenance, permasalahannya kita tidak dapat mengukur hidrokarbon yang sedang diproses. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya berupaya untuk membuat soft sensor. Apa itu soft sensor? Soft sensor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari suatu proses berdasarkan data yang tersedia. Manfaatnya untuk efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan keandalan. Untuk algoritma yang saya gunakan adalah XGBoost dengan parameter ada estimator, learning rate, max depth, subsample, call sample by tree, alpha, dan lambda. Untuk deskripsi dan efek bisa sebagai berikut. Pelaksanaan penelitian. Di sini saya menggunakan laptop dan perangkat lunak VS Code serta bahasa Python, dan bahan saya di lapangan saat itu untuk mendapatkan data yaitu diambil dari PNID dengan kode G3EAA26 dan 27, di mana itu mendeskripsikan PNID untuk detonation column beserta letak sensor-sensornya. Kemudian data daily process gas analysis, ini di mana pencatatan gas yang telah diukur oleh laboratorium kimia di badak LNG. Kemudian data historis sensor. Data historis sensor ini didapat dari sebutannya di sana Exa Quantum, itu manajemen sistem untuk data prosesnya. Jadi 13 data sensor itu, data proses sensor itu saya ambil dari data dari Exa Quantum tersebut. Untuk tata laksana penelitian diawali dari pengumpulan data, dan kemudian setelah data terkumpul saya melakukan pengolahan awal data berupa data cleaning, dan
Lalu masuk ke pembuatan program subsensor. Jika program baik, maka selesai. Kemudian kalau misalnya hasilnya kurang baik, model performanya kurang baik, maka saya akan mengulang untuk memperbaiki performa program. Ini adalah diagram di mana cara saya mengakses data historis untuk pengukuran proses dia pada sistem database plan information PT Badak LNG, di mana outputnya data proses itu berupa Microsoft Excel. Data yang diambil berupa data historian, yaitu current data. Kemudian untuk data Etana yang saya ambil dari lab itu berupa PDF ya, yang diambil dari ERP. Kemudian saya melakukan data pemrosesan data cleaning, yaitu mengenolkan nilai-nilai yang hilang. Kemudian data transformation dengan standar scalar. Ini adalah diagram pembuatan subsensor saya. Untuk pengujian sistem saya menggunakan R2Score, MSE dan MAE. Hasil dan pembahasan dari 13 parameter proses dan target konsentrasi etana. Untuk nilai-nilai yang hilang sebagai berikut, yang kemudian saya nolkan. Kemudian dari data yang saya dapatkan, saya tampilkan distribusi historis setiap fitur data proses sebagai berikut. Kemudian dari hasil pemaparan data historis tadi, saya menggunakan standar scalar, di mana dalam proses data scalar itu perlu diketahui untuk nilai rata-rata dan standar deviasinya sebagai berikut. Untuk data teratas setiap fitur. Kemudian saya menggunakan metode heatmap korelasi untuk melihat hubungan antara setiap fitur, di mana TI 171 dan 175 ini sangat berkorelasi, sedangkan tidak berkorelasi dengan yang lainnya. Dan saya menggunakan fitur importance untuk melihat derajat kepentingan antara fitur dengan target, di mana TI 171 dan TIC 175 ini sangat berpengaruh hingga lebih dari 90%. Saya melakukan data splitting, di mana saya membaginya untuk data latih. Sebelum saya melakukan hyperparameter tuning, saya membagi 1645 data untuk data latih dan 412 untuk data uji. Kemudian ini adalah parameter yang saya gunakan untuk model bawaan XGBoost, dan ini adalah parameter yang saya gunakan untuk hyperparameter tuning XGBoost. Saya mendapatkan hasil, saya mengukur untuk dari derajat dari step fitur, dari fitur importance yang paling tinggi ke fitur importance yang paling rendah, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Dan saya langsung plot untuk grafiknya, di mana kita lihat untuk 3 fitur saja sepertinya cukup untuk melihat bahwa program atau model sudah bekerja dengan baik. Dan untuk evaluasi R2 score-nya juga, untuk
3 fitur saja sudah lebih dari 0,97, di mana untuk fitur-fitur selanjutnya untuk penambahan fitur hanya bergerak di antara 0,98 sampai 0,97. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode subsensor berbasis EGBoost untuk memprediksi kandungan air tanah pada kolom data Netzer di Plant 3 PT Badak LNG. Untuk performa model ini menunjukkan performa yang baik, terutama setelah dilakukan hyperparameter tuning. Model ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam monitoring kandungan air tanah. Untuk kontribusi penelitian ini memberikan alternatif pendekatan pemodelan yang akurat untuk prediksi kandungan air tanah. Model ini dapat diterapkan dalam pengendalian proses industri gas dan minyak. Pentingnya pemilihan fitur dan tuning parameter. Pilihan fitur dan tuning parameter sangat berpengaruh terhadap akurasi dan generasi model. Model dengan 3 fitur utama, TIC171, TIC175, dan PC03 memberikan performa optimal dengan R2 score sebesar 0,97. Penambahan fitur tidak meningkatkan akurasi secara signifikan. Untuk peluang dan implikasi lebih lanjut, ini membuka peluang untuk penerapan metode serupa pada variabel proses lainnya dalam pengelolaan pabrik. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas algoritma EGBoost dalam pemodelan data proses industri. Saran, data historis yang digunakan hanya mencakup periode waktu tertentu, sehingga mungkin tidak mempresentasikan kondisi yang lebih dinamis atau ekstrim di masa depan. EGBoost memerlukan tuning parameter yang intensif. Saran untuk penelitian selanjutnya mengeksplorasi metode lain seperti deep learning atau metode ensemble lainnya untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian menggunakan validasi silang yang lebih luas atau uji dengan data periode waktu yang lebih panjang untuk memastikan model mampu beradaptasi pada berbagai kondisi operasional. Mengembangkan antarmuka visualisasi prediksi yang lebih interaktif agar hasil model lebih mudah diakses dan dianalisis oleh operasional di lapangan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.